Kalista masih tertegun di tempatnya. Tatapannya kosong menatap ke arah pintu yang terbuka lebar. Hatinya masih merasakan kekecewaan sekaligus kebingungan. Mbak Lista, Jidan, ayo buruan. Udah sore nih. Zara berteriak dari arah depan karena kedua saudaranya itu tak kunjung muncul. Sementara Zarana dan Daren sudah masuk ke dalam mobil dan duduk di joknya masing-masing. Mbak, kok masih di sini? Jidan yang hendak keluar rumah berhenti sejenak melihat Kalista masih mematung di ruang depan. Enggak, ini juga mau keluar. Ayo, jawab Kalista sedikit kikuk. Jidan dan Kalista pun keluar rumah bersamaan dan langsung masuk ke dalam mobil. Di perjalanan, seluruh keluarga Daren itu terlihat berbincangan yang menyenangkan. Apalagi Zara yang memang paling cerewet dan senang bercerita. Sesekali ceritanya ditimpali oleh Jidan hingga perjalanan mereka terasa lebih singkat. Hanya Kalista yang lebih banyak diam karena masih kepikiran masalah tadi. Sampai di halaman rumah Sarah, mereka semua langsung turun. Sarah yang mendengar deru mesin mobil berhenti, langsung menghampiri anak dan menantunya itu ke teras. Masya Allah, cucu-cucu nenek mau pada nginep ya? Wanita yang kini sudah lanjut usia itu menyambut kedatangan anak cucunya itu dengan wajah berbinar. Iya nek, nenek sehat? Jawab Zara sambil mengulurkan tangannya dan mencium punggung tangan Sarah. Dilanjutkan dengan mencium kedua pipi keriput sang nenek. Begitupun dengan Kalista dan Zidan yang melakukan hal yang sama. Ketika cucunya itu langsung masuk ke dalam rumah beriringan. Assalamualaikum. Mama gimana kabarnya? Tanya Sarah yang baru turun dari mobil karena mengeluarkan buah tangan terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah mama sehat. Kamu gimana kabarnya, sayang? Sarah berbalik bertanya. Alhamdulillah, Ma. Zarana pun mencium tangan dan kedua pipi ibu mertuanya itu. Begitupun dengan Daren yang akhirnya keluar dari mobil, melakukan hal yang sama pada ibunya itu. Ayo masuk-masuk. Sarah mengapit lengan Zarana dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Daren pun mengikuti langkah kedua wanita yang begitu dicintainya itu. Daren dan Zarana pun duduk di sofa di ruang tamu bergabung dengan ketiga anaknya. Mendengar keriuhan di luar kamar, Diana yang baru saja selesai berganti baju langsung keluar dari kamarnya. Ia berjalan menuju sumber suara yang masih terdengar riuh. Tante Diana, sapa Kalista antusias saat melihat tantenya itu berjalan ke arah mereka. Hai Lista, Zara, Tante kangen banget sama kalian, ujar Diana menghampiri kedua ponakan perempuannya itu. Sama Jidan gak kangen nih Tante, laki-laki berkaos hitam dan celana di bawah lutut itu pura-pura merajuk. Kangen dong, sini cium tangan dulu. Diana meminta Jidan mendekat dengan gerakan tangannya. Om Ipan sama Siva mana Tante? Kalista telingukan mencari-cari keberadaan sepupunya itu. Tadi mereka pamit keluar sebentar, gak tahu mau nyari apa? Jawab Diana sambil mendaratkan tubuhnya di antara Kalista dan Zara. Kedua keponakannya itu memang sangat akrab dengan Diana. Bahkan sudah seperti ibu kedua setelah Zarana. Banyak tamu rupanya. Mau dibikinin minuman apa? Mbak Rohmah yang sudah bertahun-tahun bekerja di rumah Sarah menggantikan Biasi yang sudah sepuh menghampiri mereka semua. Nggak perlu Mbak, kayak sama siapa aja. Kalau mau pada minum biar nanti ambil sendiri, jawab Zarana ramah. Kalau begitu biar saya masak aja ya untuk nanti makan malam, timpal Rohmah sambil berbalik dan kembali menuju dapur.
Assalamualaikum. Suara salam diiringi derap langkah kaki terdengar mendekat sesaat kemudian. Muncul seorang gadis yang usianya hampir seumuran Zara dengan senyum mengembang. Di belakangnya ada Ipan yang menjinjing kresek berlogo huruf A. Semua yang sedang berkumpul pun menjawab salam secara serentak. Sementara Zara dan Kalista sama-sama berdiri lalu menghampiri Siva. Mereka pun saling berpelukan satu sama lain. Dari mana aja sih? Tadi kan aku udah bilang mau kesini. Malah pergi? Tanya Zara yang usianya terpaut lumayan dekat. Dari minimarket, beli snack sama camilan. Aku kan tahu kalian suka ngemil. Apalagi tuh? Siva menunjuk Zizan yang sedang bermainkan gawenya. Hahaha, tahu aja. Zidan menimpali dengan suara yang menggelegar. Ke kamar yuk, aku mau cerita nih, ajak Siva pada kedua sepupu perempuannya. Ma, Zara sama Lisa ke kamar Siva dulu ya. Kalista meminta izin terlebih dahulu sebelum menyetujui ajakan Siva. Boleh sayang, jawab Zarana sambil tersenyum. Gini nih, kalau anak gadis pada ngumpul, pasti milih ngamar. Timpal Diana sambil menatap punggung ketiga wanita yang beranjak remaja itu. Palingan ngomongin cowok ganteng, saut Zidan terkekeh. Dia mah iri karena gak diajakin gabung, timpal Ipan sambil mengacak pelan rambut keponakannya itu. Hih, om ini apa-apaan sih? Masa ngumpulnya sama cewek-cewek? Zidan menyingkirkan tangan Ipan pelan dari kepalanya. Ipan pun tersenyum melihat tingkah keponakan laki-lakinya itu. Pan, omongnya di belakang yuk, ada yang mau aku bicarain, ajak Daren sambil bangkit dari duduknya. Ada apa sih? Kenapa nggak di sini aja? Tanya Ipan penasaran. Masalah perusahaan, enaknya di belakang sambil ngopi, jawab Daren sambil berjalan menuju area belakang rumah. Begitupun dengan Ipan yang mengikuti. Aku bikinin kopi dulu ya, buat Kak Daren sama Mas Ipan, ujar Diana pada Zarana. Biar Mbak aja, jaga Zarana sambil berdiri lalu berjalan menuju ke dapur. Mau bikin apa Mbak? Biar saya bikinin, tawar Rohmah yang sedang memotong sayuran. Gak apa-apa Mbak, cuma mau bikin kopi, jawab Zarana sambil mengambil 2 cangkir dan mengisinya dengan gula dan kopi, lalu menambahkan air panas dari termos. Mbak mau masak apa? Zarana menoleh dan menatap sayuran dalam baskom. Bikin sayur sop campur iga, Mbak. Mau bikin bergedel juga, jawab Roma. Oh iya, nanti saya bantu ya. Nganterin kopi dulu ke belakang, timpal Zarana. Baik Mbak, saut Roma sambil melanjutkan memotong wortel dan kembang kol. Zarana pun membawa nampan berisi 2 cangkir kopi dan setoples makanan ringan menuju belakang. Mendengar derap kaki yang mendekat, Daren yang baru akan membuka suara. Dengan pada Ipan pun memilih kembali bungkam. Mas, ini kopinya. Zarana pun meletakkan cangkir berisi kopi itu di hadapan Daren dan Ipan. Tak lupa juga dengan makanan ringannya. Zarana sempat berdiri sejenak sambil memandang Daren. Dalam sorot matanya, Zarana seolah bertanya apa yang akan dibicarakannya dengan Ipan. Namun Zarana memilih kembali berbalik dan kembali masuk ke dalam rumah. Sementara Daren matanya memperhatikan sekeliling untuk memastikan bahwa situasi benar-benar aman sebelum memulai berbicara. Setelah memastikan tak ada orang lain di sekitarnya, Daren pun menghela nafas panjang sejenak lalu mulai membuka mulutnya. Ada apa sih? Sepertinya serius banget, tanya Ipan yang dari tadi menunggu Daren membuka suara. Aku lagi bingung sebenarnya. Bukan hanya aku, tapi Zarana juga.
Jawab Daren dengan ragu. Ia sebenarnya ragu untuk membicarakan hal itu pada Ipan. Tapi dari sejak bujangan, hanya Ipanlah tempat Daren berbagi cerita. Kayaknya ada masalah penting nih. Katakan aja, siapa tahu aku bisa bantu. Pinta Ipan sambil membenarkan posisi duduknya menjadi lebih tegak. Selama ini, aku dan Jarana sudah menyembunyikan hal besar pada kalian semua. Dan masalah ini semakin lama semakin membuatku tak nyaman. Aku sudah gak kuat untuk menyembunyikan ini selalu lama. Daren bercerita dengan tatapan sendu. Masalah apa sebenarnya? Aku benar-benar gak ngerti. Ipan memotong perkataan Daren karena sudah tak sabar untuk mendengar masalah intinya. Sebenarnya, Kalista itu bukan anakku, tutur Daren pelan. Apa? Pakik Ipan kaget sambil bangkit dari duduknya. Daren mengangguk untuk meyakinkan. Dari mana kamu tahu? Apa cuma asal menebak apa gimana? Ini masalah besar loh. Tanya Ipan yang kembali duduk dengan wajah tampak gelisah. Aku tahu dari Hani. Sebelum meninggal, aku juga melakukan tes DNA untuk memastikan. Dan hasilnya, Kalista memang bukan dari dagingku. Daren menjelaskan. Namun suara sebuah plastik yang jatuh membuat Daren dan Ipan menoleh secara bersamaan. Mata keduanya membulat saat melihat Diana sudah berdiri tak jauh dari mereka dengan menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca sambil menyiratkan kebingungan. Perlahan, kaki Diana melangkah untuk lebih dekat kepada Daren dan Ipan. Kemudian berhenti tepat di sisi meja kecil yang ada di hadapan kakak dan suaminya itu. Diana berdiri di sana sambil menatap mata Daren lekat. Apa benar apa yang kakak katakan? Tanya Diana dengan suara bergetar. Daren kembali mengangguk pelan. Sementara Diana langsung terduduk lemas di kursi. Ia begitu syok dengan apa yang baru saja dikatakan oleh kakaknya itu. Anak perempuan yang selama ini begitu ia sayangi sepenuh hati. Ternyata bukan keponakannya. Anak itu sama sekali tak ada ikatan darah dengannya. Aku dan Jarana sebenarnya sedang bingung bagaimana cara memberitahukan semua ini pada Kalista. Sementara Kalista semakin lama semakin tumbuh dewasa. Begitupun dengan Jidan. Mereka nggak ada ikatan darah sama sekali. Bukan hanya Jidan sebetulnya. Aku juga sering merasa risih kalau sedang berdekatan dengan Kalista. Iya, aku tahu. Ini bukan salahnya, tapi salahku dan Jarana yang tak terbuka sejak awal. Dulu, kami begitu menyepelekan masalah ini dan terus menundanya sampai waktu tak terasa terus berjalan hingga Kalista terlanjur dewasa. Dan sekarang, aku dan Jarana benar-benar kebingungan untuk mengatakannya. Apalagi kalau Kalista sampai bertanya siapa ayahnya. Apa yang harus aku jawab? Terus bagaimana kalau Kalista bertanya kenapa ibu kandungnya sampai meninggal? Gak mungkin kan kalau aku mengatakan kalau ibu kandungnya itu orang yang berusaha untuk membunuh Jarana. Wanita yang selama ini merawatnya mbak anak kandung sendiri. Aku takut mentalnya akan terguncang. Daren mengatakan seluruh kegundahan hatinya pada Ipan dan Diana. Diana dan Ipan sama-sama menyimak dengan seksama. Mereka ikut bingung memikirkan masalah yang sedang dihadapi oleh Daren dan Jarana. Kalau menurutku, semua ini harus segera diselesaikan. Siap tidak siap, kamu dan Jarana harus segera mengatakannya. Sekarang maupun nanti, sama saja. Dia sama-sama akan kecewa pada awalnya. Tapi percayalah, seiring berjalannya waktu, Kalista pasti bisa menerima semua itu dengan lapang dada. Apalagi dia tahu kalau kedua orang tua angkatnya benar-benar menyayangi dia, seperti anaknya sendiri. Dia mungkin hanya butuh waktu
untuk menyendiri dan menerima kenyataan pada awalnya. Itu wajar, karena hal ini bukan masalah sepele bagi seorang anak. Ini menyangkut jati dirinya, identitasnya, dan seluruh kehidupannya. Yang perlu kalian lakukan selanjutnya, tetap rangkul dia dan beri semangat. Yakinkan dia kalau kalian akan tetap jadi kedua orang tua yang menyayanginya. Kalista tak akan pernah sendiri. Kalian akan selalu ada di sampingnya, mendampinginya melalui masa-masa sulit. Ipan bertutur dengan bijak. Benar kata Mas Ipan. Kakak jangan khawatir. Kami juga akan mensupport semaksimal mungkin, membantu agar Kalista tetap kuat menerima kenyataan pahit dalam hidupnya. Diana menatap mata Daren lekat untuk meyakinkan bahwa apa yang dikatakannya itu sungguh-sungguh. Daren nampak berpikir. Ia merasa sangat beruntung karena mempunyai keluarga yang selalu mensupport dirinya dalam segala hal. Jadi ia merasa tak sendiri dalam menghadapi masalah pelik ini. Bagaimana kalau setelah mengetahui semua itu, Kalista meminta untuk keluar dari rumahmu dan dari kehidupan kalian sebagai keluarganya? Apa kamu dan Jarana juga sudah memikirkannya sampai ke sana? Jarana harus siap kehilangan salah satu putrinya, karena kita tidak tahu langkah apa yang akan Kalista ambil setelah mengetahui bahwa kalian hanyalah orang lain yang sama sekali tak ada ikatan darah atau ikatan kekeluargaan dengannya. Ipan kembali mengingatkan, kemudian kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Daren semakin terdiam. Dia tahu persis kalau Jarana begitu menyayangi Kalista, dan sepertinya akan sangat berat bagi Jarana jika harus berpisah dengan anak perempuan yang sudah dianggapnya anak kandung itu. Daren masih bungkam, 1000 bahasa. Kegalauannya bertambah setelah mendengar kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi yang diungkapkan oleh Ipan. Begitupun dengan Ipan dan Diana yang juga kini sudah terdiam. Hai, lagi pada ngomongin apa sih? Kayaknya serius banget. Jarana tiba-tiba muncul di hadapan mereka tanpa mereka sadari. Daren yang awalnya nampak sedikit kikuk berusaha menormalkan raut wajahnya dengan tersenyum semanis mungkin. Ini sayang, lagi ngomongin perusahaan. Tadi kan aku nggak masuk, jadi nanyain laporan aman nggak gitu. Terpaksa Daren berbohong pada istrinya itu. Daren takut, Jarana kecewa jika mengetahui ia telah menceritakan semuanya pada Ipan dan Diana tanpa sepengetahuan dirinya. Karena Jarana pernah meminta pada Daren agar tetap menyembunyikan hal itu sampai Kalista duluan yang mengetahui semuanya. Jarana khawatir jika masalah itu bocor pada orang lain, Kalista justru akan mendengarnya dari orang lain juga. Oh, ya udah, yuk masuk. Sebentar lagi maghrib loh. Makan malam juga sudah siap. Setelah sholat, kita bisa langsung makan, tutur Jarana. Daren mengangguk, kemudian bangkit dan berjalan bersama Jarana menuju ke dalam rumah. Begitupun dengan Ipan dan Diana, yang juga mengikutinya dari belakang. Aku tadi siang nyariin di kampus, taunya udah pada nggak ada. Kemana sih? Bukannya mata pelajaran kalian cuma sampai siang ya? Siva menatap Zara dan Kalista bergantian. Tadi Mbak Lista ngajak ke toko buku dulu, mau beli novel katanya. Lupa mau ngabarin. Hehe. Lagian mau ngapain sih nyariin segalaan? Jawab Zara. Aku mau cerita. Emang nggak tahu ya? Di kampus kita katanya ada mahasiswa baru, pindahan dari luar negeri. Yuh, ganteng banget. Aku tadi lihat sekilas. Sayangnya dia buru-buru pulang. Mana naik motor sport lagi. Makin keren aja kelihatannya.
Siva bercerita dengan mata berbinar. Sebagai remaja yang baru bertumbuh, ketiganya memang normal seperti remaja-remaja lainnya. Suka lihat laki-laki tampan. Hanya saja, mereka tak berani melakukan pacaran, seperti halnya kebanyakan teman-teman di sekitarnya. Ya ampun, masih bawa kencur aja udah mikirin cowok. Kalista menanggapi sambil tertawa lebar. Di antara ketiganya, Siva memang yang sedikit centil. Mereka, meski ia pun sama, hanya bisa mengagumi tanpa berani pacar-pacaran. Siapa bilang masih bawa kencur? Aku ini udah 19 tahun, mataku normal, suka lihat yang bening-bening. Timpal Siva sedikit mendelik. Awas aja ya, kalau nanti kalian ketemu cowok itu terus naksir. Lanjut Siva. Gayanya kayak yang udah dibolehin pacaran aja sama Om dan Tante Diana. Palingan juga bisanya ngumpet-ngumpet. Ledek Jarah. Nah, itu dia. Mama sama papa tuh kuno banget. Masa zaman modern kayak gini, pacaran aja nggak boleh. Padahal kan, nggak bakalan ngapa-ngapain. Palingan ngobrol doang. Timpal Siva dengan wajah sedikit ditekuk. Bukan kuno, tapi Om Ipan dan Tante Diana itu nggak mau kamu berdosa. Siapa bilang orang pacaran cuma ngobrol doang? Banyak kok teman-temanku yang pacaran sampai ciuman, jalan bareng. Akhirnya kebablasan. Sampai hamil di luar nikah. Kalau udah kayak gitu, siapa yang malu? Orang tua kita juga kan? Suka sama cowok boleh aja. Itu normal. Tapi harus tahu batasan. Mana yang boleh, mana yang gak boleh. Kalista sebagai anak tertua di antara mereka menasihati kedua saudaranya itu. Baik Bu Ustazah, dimengerti. Zara menimpali sambil tersenyum lebar. Iya, aku juga kok. Amit-amit deh, sampai hamil di luar nikah. Kasian anaknya nanti jadi anak haram. Celetuk Siva sambil mengedik bahunya. Jarana yang hendak masuk ke dalam kamar yang tak tertutup pintunya itu tertegun sejenak di luar kamar. Hatinya tersentak mendengar kata anak haram dari arah dalam kamar. Ia pun kemudian menormalkan hatinya yang berdetak kencang. Setelah mengetuk pintu terlebih dahulu, Jarana pun masuk dalam kamar Siva. Tersenyum pada ketiga remaja itu, kemudian duduk di atas ranjang, bergabung bersama ketiganya. Lagi pada bahas apa sih? Kayaknya seru banget, tanya Jarana menatap ketiganya bergantian. Zara dan Siva hanya mengenyum senyum menanggapi pertanyaan wanita yang dihadapannya. Itu mah, lagi bahas teman-teman yang pacaran sampai akhirnya kebablasan, hamil sebelum nikah. Kasian kan anaknya jadi anak haram, jawab Kalista. Sayang, gak ada istilahnya anak haram. Semua bayi yang terlahir di dunia ini suci. Yang haram itu perbuatan kedua orang tuanya. Melakukan hal yang seharusnya dilakukan setelah menikah, di luar pernikahan, yang artinya berzina sebelum nikah. Itulah sebabnya agama kita melarang yang namanya pacaran sebelum nikah. Karena setan pasti akan terus merayu keduanya untuk melakukan hal-hal di luar batas. Awalnya mungkin cuma ngobrol biasa, besoknya mulai berani pegangan tangan, besoknya lagi ciuman. Nauzubillah, jangan sampai ya. Jaga kehormatan kalian baik-baik sebagai perempuan muslimah. Jarana menasihati ketiganya lembut. Insya Allah mah, Ista juga gak mau ngecewain mama. Apalagi sampai buat malu mama sebagai orang tua Lista, jawab Kalista. Jara juga, Jara sayang banget sama mama. Anak pertama Jarana dan Daren itu beringsut untuk memeluk Jarana. Jarana pun menghadiahkan sebuah kecupan di pucuk kepalanya. Ya udah, kalian sholat maghrib dulu ya. Habis sholat turun ke bawah, kita makan sama-sama. Tita Jarana. Ketiganya mengangguk, sementara Jarana
langsung bangkit dari duduknya dan kembali keluar kamar Syifa untuk kembali ke kamarnya. Jarana duduk sejenak di sisi ranjang sambil menunggu Darren keluar dari kamar mandi. Mata Jarana memindai seluruh sudut kamar itu. Kamar yang ditempatinya sejak awal menikah dengan Darren. Bahkan sampai sekarang, ia sudah mempunyai anak-anak yang beranjak dewasa. Jarana merasa kehidupan begitu cepat berlalu. Bahkan usianya kini sudah tak muda lagi. Suara pintu kamar mandi yang terbuka membuyarkan lamunan Jarana tentang masa lalu. Ia menatap Darren yang wajahnya sedikit basah karena basuhan air wudhu. Lelaki berparas tampan yang sudah puluhan tahun ini menemaninya dengan setia. Meski awal-awal pernikahan mereka begitu banyak ujian yang mendera. Kok malah senyum-senyum gitu? Ganteng ya? Goda Darren sambil mengeling. Bukan ganteng, udah tua ternyata, jawab Jarana sambil terkekeh. Kembali menggoda suaminya. Awas ya, tua-tua begini gak kalah sama anak muda. Lihat aja nanti malam. Akan Mas buktikan, timpal Darren. Jarana hanya tertawa kecil, lalu berlalu masuk ke dalam kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelahnya, ia pun melaksanakan sholat maghrib berjamaah bersama Darren. Dilanjutkan dengan mengaji Al-Quran sejenak. Kebiasaan yang hampir tak pernah dilewatkan oleh pasangan suami istri itu. Shadaqallahul azim. Darren pun menutup kitab sucinya, lalu menyimpannya kembali di atas meja kecil. Turun yuk, anak-anak sepertinya udah nunggu kita, ajak Jarana sambil membuka mukena yang digunakannya, lalu melipatnya. Ayo, Mas juga udah lapar nih. Darren memegang perutnya yang baru saja bersuara menandakan minta diisi. Perasaan sekarang Mas jadi gampang lapar, jadinya perutnya buncit nih. Jarana mencubit pelan perut Darren yang memang tidak serata dulu. Au, Darren pura-pura memekik. Itu karena masakan isi Mas itu enak, selalu enak. Baru mencium wanginya aja, ini perut udah meronta-ronta. Darren mencubit pelan hidung Jarana, membuat Jarana kini yang memekik. Begitulah Jarana dan Darren, usia yang semakin bertambah dan rumah tangga yang sudah mencapai puluhan tahun, tak membuat keduanya merasa bosan. Mereka terus berusaha memupuk ikatan pernikahan itu dengan hal-hal manis dan romantis, seperti halnya pasangan muda-mudi. Rasa cinta di antara keduanya tak pernah memudar oleh waktu. Kasih sayang keduanya tak pernah habis, terkikis oleh masa. Itu Mama sama Ayah, tutur Jara yang melihat Jarana dan Darren berjalan menuju meja makan. Semua keluarga yang sudah duduk di kursinya masing-masing menoleh ke arah Jarana dan Darren. Maaf ya, telat, ujar Jarana sambil duduk di kursi meja makan yang di samping Darren yang sudah duduk lebih dulu. Gak apa-apa, belum pada mulai kok makannya, timpal Sarah. Ya udah yuk, pada makan, udah kumpul semua. Diana berdiri, lalu mengambil nasi untuk Sarah, kemudian mengisi piring Ipan, juga mengisi dengan nasi dan lauknya. Diikuti yang lainnya, yang juga mengisi piringnya masing-masing dengan nasi dan lauknya. Hingga ruangan makan itu kini begitu riuh dengan suara sendok yang beradu dengan piring. Juga sesekali diikuti perbincangan ringan di antara keluarga besar itu. Jidan, nanti kalau udah lulus SMA mau kuliah di mana? Tanya Ipan menatap keponakan laki-lakinya itu. Belum tahu Om, kayaknya mau kuliah di luar negeri aja, jawab Jidan sambil mengusap mulutnya dengan tisu karena makannya sudah selesai. Wah, keren tuh. Di negara mana rencananya?
Ipan kembali menanggapi dengan antusias. Belum tahu, nanti cari-cari referensi dulu. Mau cari yang beasiswa soalnya. Jidan menjawab sambil tersenyum. Wih, hebat banget keponakan Om. Memangnya mau ambil jurusan apa? Ipan semakin antusias bertanya. Maunya sih ngambil jurusan bisnis manajemen. Kata ayah kalau udah lulus kuliah nanti diminta gantiin ayah di perusahaan. Jawab Jidan serius. Ekor matanya melirik Daren dan menyimak pembicaraan anak dan omnya itu. Apa yang dikatakan ayahmu itu memang benar. Di keluarga kita, anak laki-laki itu cuma kamu. Jadi kamu harus siap untuk melanjutkan perusahaan keluarga. Bukan berarti kakak-kakakmu nggak berhak. Tapi yang namanya pemimpin itu lebih baik laki-laki. Ipan kembali menimpali. Zara mau lanjutin butik keluarga saja, kayak mama sama tante Diana. Zara menimpali. Kalau Lista maunya jadi ibu rumah tangga aja, yang fokus mengurusi rumah dan anak-anak. Boleh kan, Mah? Kalista menatap Zarana, meminta pendapat. Masya Allah, boleh dong sayang. Mama mendukung anak-anak mama untuk menjadi apapun. Itu semua mutlak pilihan hidup kalian. Apalagi nanti kalau kalian sudah punya suami. Ridho suami itu yang paling penting. Mau bekerja, mau fokus di rumah. Yang penting, jangan melalaikan kewajiban utama sebagai seorang istri dan ibu. Jawab Zarana bijak. Kalau Jidan sih, karena dia laki-laki, mama lebih leluasa untuk melepaskannya. Meskipun ke luar negeri sekalipun. Yang penting tujuannya memang bagus. Mau mencari ilmu di tempat yang menurutnya terbaik. Lanjut Zarana, menatap anak laki-lakinya. Apa yang dikatakan mama memang benar. Bukan berarti mama sama papa membeda-bedakan perlakuan pada anak. Hanya saja kalau anak perempuan, mama sama papa kurang setuju kalau pergi terlalu jauh, apalagi ke luar negeri. Bukannya apa-apa, mama sama papa khawatir sama pergaulan anak muda zaman sekarang. Makanya, mama sama papa minta Zara dan Lista kuliah di tempat yang terjangkau saja. Daren ikut menanggapi pernyataan Zarana. Nenek setuju sama mama dan ayah kalian. Anak perempuan lebih baik kuliah yang dekat-dekat saja. Sarah yang dari tadi hanya menyimak perbincangan anak cucunya itu kini ikut bersuara. Sarah sudah pernah mengalami ditinggalkan Diana yang memilih kuliah di luar negeri. Jadi Sarah tahu persis kekhawatiran Daren dan Zarana pada kedua putrinya itu. Iya, Nek. Lagian, Zara juga nggak mau jauh-jauh dari mama sama ayah. Zara menimpali. Kok aku nggak ada yang nanya sih? Siva yang dari tadi hanya terdiam, sedikit mengerutkan bibirnya, karena tak ada yang bertanya padanya. Mau ditanya apa memangnya? Kan udah jelas-jelas Mbak Siva kuliah di tempat yang sama dengan Mbak Lista dan Mbak Zara. Apa mau pindah ikut aku ke luar negeri? Jidan malah menggoda sepupunya itu sambil tertawa. Nggak lucu tahu? Siva mendelik ke arah Jidan. Ya udah, Om tanya deh. Memangnya Siva kalau udah lulus kuliah mau kerja apa? Daren akhirnya bertanya pada keponakannya itu. Siva mau jadi penulis novel, Om. Mau bikin buku novel. Kalau bisa, mau bikin film juga. Jawab Siva antusias. Siva memang mempunyai semua hal yang berbau seni, berbeda dengan keluarganya yang lain. Wah, hebat itu. Om dukung pokoknya. Timpal Daren antusias. Tante juga. Zarana ikut menimpali sambil tersenyum. Kalau Mbak Siva mau bikin film, jangan lupa ajak aku buat jadi artisnya ya. Kan aku juga mau jadi artis, biar terkenal. Jidan kembali menimpali dengan tawa lebar. Oke, ntar aku nyari peran yang cocok. Supir misalnya, ledek Siva. Masa ganteng-ganteng gini mau dijadikan supir? Atau mungkin judul filmnya supir itu ternyata miliarder ya? Jidan masih menimpali
seolah tak kehilangan kata untuk menggoda sepupunya itu. Terserah kamu deh, yang penting bahagia, timpal Syifa. Jika berdekatan memang seperti itulah kelakuan Jidan dan Syifa. Terkadang saling meledek, sering menggoda, sudah seperti Tom and Jerry. Tapi itulah salah satu cara mereka mengungkapkan kasih sayang dan menunjukkan kedekatan keluargaan di antara keduanya. Keluarga besar Sarah itu pun terlibat percakapan dan perbincangan membahas segala hal sampai waktu tak kerasa semakin merangkak malam. Berkumpul seminggu sekali rasanya tak cukup buat mereka untuk saling melepas rindu. Makanya setiap berkumpul dan berbagi cerita, mereka biasanya akan menghabiskan waktu sampai malam. Sudah malam, Mama istirahat dulu ya, biar Zara dan antar ke kamar, tutur Zarana pada ibu mertuanya itu. Sarah pun bangkit dari duduknya, diikuti Zarana dan mengapit lengan ibu mertuanya itu menuju kamar Sarah. Setelahnya, Sarah langsung berbaring di atas ranjang. Zarana pun menaikkan selimut agar menutupi tubuh ibu mertuanya itu. Selamat malam, Ma, tutur Zarana sambil mematikan lampu kamar dan menggantinya dengan lampu tidur. Ia pun langsung keluar dari kamar itu dan menutup pintunya rapat-rapat. Lalu kembali lagi ke meja makan, menghampiri Daren yang masih menunggunya. Ayo Mas, kita tidur, ajak Zarana. Sementara yang lain pun masih meninggalkan meja makan. Lista, Zara, Syifa, langsung tidur ya. Jangan bergadang, tita Zarana pada ketiga remaja putri yang sedang menaiki tangga tersebut. Siap, Ma, jawab Zara menoleh sekilas. Kita nggak langsung tidur kan, sayang? Begadang dulu nggak? Katanya tadi mau buktikan kalau Mas ini sudah tua, goda Daren dengan mengedipkan sebelah matanya pada Zarana. Ya ampun, udah tua juga, masih ganjen aja. Tidur, udah malam. Nanti encoknya kambuh lagi, goda Zarana pada suaminya itu.